Untuk A itu nilainya 1. Dia akan dicek dulu teman-teman. Apakah 1 itu kurang dari atau sama dengan 5? Jadi ceknya di bawah dulu. Saya pengen tampilkan dari 100 ya. Sampai 120 semisal atau 110 biar nggak panjang-panjang. Dia akan tampil seperti ini. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kita akan melanjutkan pembahasan pemrograman Java. Dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang looping dengan menggunakan do while ya. Gimana nanti pemanfaatannya di pemrograman Java? So langsung simak videonya sampai selesai. Jadi gini teman-teman, di sini saya menggunakan IDE NetBeans dan saya sudah buat satu project baru. Jadi silahkan teman-teman sebelum kita nanti ulas lebih lanjut tentang perulangan dengan menggunakan do while, silahkan kalian buat satu project baru dengan IDE yang kalian gunakan. Untuk IDE-nya terserah kalian ya teman-teman, tapi di sini saya menggunakan IDE NetBeans. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang for dan juga while, perulangannya kan berada di dalam statement itu ya teman-teman. Jadi kalau for ya udah di dalam kurung kurawal dari for itu, kalau while ya berada di dalam kurung kurawal while itu. Nah kalau do while ini nanti semua aksi yang akan terjadi ketika perulangan terjadi itu berada di dalam do teman-teman. Jadi do itu ibarat apa yang akan terjadi, terus while itu adalah ketika ya. Jadi ketika seperti apa, aksinya apa gitu teman-teman. Tapi di sini kita tetap membutuhkan yang namanya counter ya atau perhitungan, yaitu sebuah variabel yang kita gunakan untuk menghitung perulangan kita sudah nyampe mana teman-teman. Jadi untuk formatnya seperti ini teman-teman. Kita deklarasikan dulu untuk counternya, semisal nih. Counternya saya ibaratkan dengan A, nilainya sekarang adalah 1 ya. Nah di sini yang paling atas itu adalah do-nya ya. Jadi do kita berikan seperti ini. Terus ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di setelahnya kurung kurawal tutup kita berikan while. Seperti ini. Nah semisal nih kita ingin memberikan perulangan dari A nilainya 1 sampai A nilainya adalah 5. Berarti di sini while si variabel A nilainya kurang dari atau sama dengan 5. Nah, sudah nggak ada errornya kan teman-teman? Nah, ini adalah kondisinya ketika si variabel A nilainya kurang dari 5 dan ini adalah counter awalnya. Mulai dari 1 sampai kurang dari sama dengan 5. Apa yang terjadi ya? Yang terjadi atau aksinya kita letakkan di dalam do-nya gitu teman-teman. Contoh nih, saya pengen menampilkan halo semua sebanyak 5 kali dari 1 sampai 5 ya. Berarti dalam do-nya ini kita kasihkan halo semua. Kita system.out.println halo semua. Nah, biar si variabel A ini nyampe ke angka 5, berarti kita perlu adanya proses operator teman-teman. Untuk si variabel A ini. Kan nggak mungkin ya teman-teman, dia 1 cuma di do, dia bisa menjadi 5 kan nggak mungkin. Makanya di sini kita berikan operator increment teman-teman. Atau penambahan satu angka setiap perulangan itu terjadi. Nah, jadi gini tadi. Untuk A itu nilainya 1. Dia akan dicek dulu teman-teman. Apakah 1 itu kurang dari atau sama dengan 5? Jadi ceknya di bawah dulu. Kalau dia memenuhi, maka dia akan melakukan yang ada di sini. Ya. Jadi 1 itu kurang dari sama dengan 5 ya. Maka dia akan masuk ke sini, menampilkan halo semua. Kalau udah diinkrementkan. Dicek lagi di sini. Apakah saat ini kurang dari sama dengan 5? 1 tambah 1 kan 2 ya. Jadi 2 itu masih kurang dari sama dengan 5. Maka dia akan ditampilkan di sini. Terus diinkrementkan lagi 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 5? Ya, masih kurang dari sama dengan 5. Masuk sini lagi. Diinkrementkan 4 ya. 4 kurang dari sama dengan 5. Lanjut lagi di sini 5. 5 itu masih kurang dari sama dengan 5. Dan 6. Makanya 6 itu tidak kurang dari sama dengan 5. Makanya dia nanti nggak masuk ke sini teman-teman. Jadi sirkulasinya gitu ya, muter terus seperti ini sampai dia mencapai hasil yang diharapkan gitu. Coba sekarang kita jalankan teman-teman. Harusnya dia menampilkan 5 hello semua ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah beres, dia menampilkan 5 halo semua. Sekarang halo semua ini saya pengen ubah menjadi angka si A ya. 1 sampai 5 ya. Kita coba tampilkan A. Harusnya dia tampil dari 1 sampai 5. Oke, udah beres ya. Sekarang kita tampilkan menyamping ya, len-nya kita hapus. Dan di sini saya tambahkan dengan spasi ya, biar dia tampilnya seperti ini. Build successful-nya kok di samping kanan ya, biar dia tampil di bawahnya. Di sini kita kasih
system.out.println nggak ada apa-apanya buat menurunkan si build successful ini biar dia tampil di bawahnya angka 5 gitu teman-teman. Ya jadi untuk apa ini namanya struktur dari duel sudah beres. Sekarang kita akan coba menampilkan 1 sampai 10 ya. Jadi di sini angka 10. Ya sekarang tampil 1 sampai 10 teman-teman. Gimana nih caranya teman-teman biar untuk awal dan akhir ini kita bisa menggunakan fitur inputan keyboard. Jadi nanti kita bisa apa ya istilahnya sesuai keinginan kita. Kalau sewaktu-waktu kita ingin menampilkan 5 sampai 10 ya, tinggal awalnya 5, akhirnya 10. Tampil di sini nanti 5 dan 10 gitu. Kalau inputan keyboard berarti kita perlu adanya library scanner ya. Berarti sekarang kita import dulu. Untuk si scanner letaknya ada di Java. Untuk package-nya itu ada di utility atau util ya. Library-nya adalah scanner. Kalau sudah kita import berarti waktunya sekarang kita deklarasikan. Si scanner, identifier-nya saya kasih masuk. Itu adalah new scanner. Di dalam kurung adalah system.in. Oke, deklarasi beres. Untuk apa ini? Import juga udah beres. Nah, sekarang kita berikan variabel atau deklarasikan variabel awal dan akhir ya. Semuanya saya buat integer aja teman-teman. Awal dan akhir. Nilainya masih belum ada ya. Nah, sekarang untuk di perulangannya si variabel A, nilai awalnya itu adalah si variabel awal. Dan untuk batasannya di sini while A kurang dari sama dengan akhir. Ya, oke. Tinggal sekarang kita berikan fitur untuk inputan keyboardnya. Ya, di sini kita akan berikan tulisan awal. Itu apa ya? Len-nya saya hapus biar kita inputnya di sebelah kanannya dari titik 2. Variabel awal itu adalah identifier masuk. Dot, karena inputan kita itu ke variabel dengan tipe data integer, maka di sini masuk dot next int ya. Oke. Sekarang lanjut ke variabel akhir ya. Kita berikan tulisan dulu ya. Akhir titik 2. Len-nya di sini kita hapus. Nah, untuk si variabel akhir itu adalah si variabel masuk atau identifier masuk dot next int. Oke. Nah, sekarang program kita udah beres teman-teman. Kalau kita jalankan, dia muncul awal. Semisal dari 10, kita pengen tampilkan sampai 20 ya. Dia akan tampil di sini 10 sampai 20. Saya pengen tampilkan dari 100 ya. Sampai 120 semisal atau 110 biar nggak panjang-panjang. Dia akan tampil seperti ini. Kita pengen tampilkan dari angka 1 nih sampai 3 ya. Dia akan tampil 1 sampai 3 gitu teman-teman. Nah, untuk konsep dasar dari duelnya seperti ini dulu teman-teman. Jadi untuk pengembangan lebih lanjutnya, nanti kita akan coba buat sebuah studi kasus untuk membahas tentang duel ini. Jadi apa aja sih yang bisa kita buat dengan memanfaatkan si perulangan duel ini? Nanti akan kita coba di video-video selanjutnya. So, mungkin sekian dulu teman-teman pembahasan dari saya. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.